Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Hanisa Hamaniar Hasnin SSMA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan, serta kepada rekan-rekan semua mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, saya Salvi Nur Rahmadani yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Baik, sebelum memulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Adapun materi yang akan kami sampaikan yakni pembangunan ekonomi domestik. Saya persilahkan kepada pemateri yang pertama yakni Dinda Dwi Saputri. Pertumbuhan ekonomi merupakan kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Murni 2016. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan terjadi pertumbuhan ekonomi, yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Murni 2016. Baik, terima kasih. Akan saya ambil alih. Saya akan menjelaskan pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN, penanaman modal dalam negeri, maupun PMA, penanaman modal asing, adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan memeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu, yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Penanaman modal asing, PMA, dan penanaman modal dalam negeri, PMDN, menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Misalnya investasi, portofoli, maupun utang luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Di satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Perekonomian suatu negara bergantung pada investasi untuk menyelesaikan beberapa masalah ekonomi, krisis, dan tantangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investasi di sektor-sektor ekonomi tertentu dapat dengan cepat mengubah sebagai tantangan ekonomi yang kita hadapi sebagai suatu bangsa. Investasi, baik swasta maupun publik, datang dengan banyak manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan pendapat kemiskinan, peningkatan standar hidup, peningkatan PPD, dan yang lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang investasi. Menurut Harold Domar, dalam teorinya yang mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau steady growth dalam jangka panjang, yaitu perlunya investasi. Investasi tersebut dapat berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal luar negeri, PMA. Investasi ada dua, yaitu investasi asing. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Yang kedua yaitu investasi dalam negeri. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengaruh investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh kaum neoklasik menekankan peranan modal yang dimiliki suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Investasi dalam negeri atau juga dikenal dengan nama penanaman modal dalam negeri atau PMDN dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, di mana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Ini mempengaruhi skenario pekerjaan, produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara penerima, dan neraca pembayaran dan berfungsi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.